Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan ketabahan, kesehatan, dan keimanan. Pagi ini saya akan didampingi oleh Mas Swidia Henaldi, manajer konten Tribun Bogor. Dan pagi ini Tribun Bogor bersama komunitas peduli Ciliwung kita sudah melakukan beberapa rangkaian kegiatan terkait dengan Ciliwung. Sebelumnya saya sampaikan kenapa Tribun mengambil tema tentang Ciliwung milik kita. Ini karena ini adalah bentuk kepedulian kami sebagai media terhadap lingkungan yang terdekat dengan kita, yakni Ciliwung. Kita melakukan berbagai kegiatan, kita melakukan liputan langsung susur dari 0 km Ciliwung yang berada di Gunung Salak. Kemudian kita juga melakukan bersih sungai, dan yang terakhir kita juga melakukan survei terhadap sampah-sampah yang berada di bantaran Sungai Ciliwung. Pagi ini izinkan nanti saya bersama Kang Widi akan menyampaikan hasil survei yang kami lakukan secara sederhana terhadap sampah-sampah yang dihasilkan oleh warga sekitar bantaran Sungai Ciliwung. Warga yang berada di bantaran itulah yang selama ini dianggap memberikan sumbangan sampah-sampah yang sebagian dikelola dan sebagian juga dibuang ke Sungai Ciliwung. Baik Bapak Ibu sekalian, Tribun News Bogor sudah melakukan survei sederhana selama hampir 1 minggu atau tepatnya sekitar 6 hari. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami melakukan survei dari 0 km sampai ke perbatasan Kabupaten Bogor di sepanjang aliran Sungai Ciliwung. Survei sederhana yang dilakukan oleh Tribun News Bogor dan komunitas peduli Ciliwung dilakukan di 11 kelurahan yang berada di bantaran sungai, dengan setiap kelurahan diambil 10 sampling. Artinya ada 110 sampling yang diambil dari 110 kepala keluarga yang tersebar di 11 kelurahan yang berada di sepanjang aliran Sungai Ciliwung. Baik, selanjutnya. Nah, di sini 110 responden tersebut Tribun News Bogor dan komunitas Ciliwung melakukan survei sederhana atas sampah di 11 kelurahan yang posisinya saya sampaikan tadi di bantaran Sungai Ciliwung. Sampel tersebut diambil dari 1 RT dari setiap kelurahan, sehingga tadi ada 11 kelurahan yang posisinya persis di bantaran Sungai Ciliwung. Selama hampir sepekan tersebut, dari tanggal 22 sampai 27 September 2022, warga yang berada di RT tersebut mengumpulkan sampah yang biasanya mereka buang, baik di jalanan, tempat sampah, ataupun tempat lain yang kita tidak ketahui. Kita paksa mereka kumpulkan sampah-sampah yang biasa mereka lakukan seenaknya seperti itu. Dan kemudian sampah yang dihasilkan tersebut kita mencapai 110 kantong yang beratnya masing-masing 1 sampai 3 kg. Isinya sampah-sampah, kita minta sampahnya plastik yang diambil, bukan sampah yang sifatnya organik. Yang diambil adalah sampah plastik, karena kita mau melakukan audit terhadap sampah-sampah apa aja yang biasa mereka buang di sekitaran bantaran Sungai Ciliwung. Nah, di situ sampah-sampah tersebut berisi beragam, dari produsen makanan, terus ada juga kemasan, minuman, terus juga serta pelengkap kemasan dalam rumah tangga. Dari 110 kantong sampah ini kami pisah dan pilah sesuai dengan jenis sampah plastik, yaitu kemasan air mineral, kemasan saset, dan juga kemasan makanan dan minuman. Berikut hasil survei atas brand audit dilakukan tribunnews.com bersama komunitas peduli Ciliwung pada tanggal 22 sampai 27 September 2022. Baik, hasil audit sederhana yang kita lakukan di 11 kelurahan adalah menunjukkan seperti ini, Bapak Ibu. Ada 3 terbesar dari A, sebanyak, kami tidak menyebut mereknya, sebanyak 40%
yaitu untuk salah satu produk dari air mineral. Terus yang kedua EC 31,90% dan L 27,7%. Samping plastik diambil dari 11 kelurahan dengan 110 responden dibagi 10 responden per satu wilayah. Apa yang kita masukkan kategori sebagai air mineral adalah 3 terbesar adalah galon, botol, dan minuman cup. Oke, selanjutnya. Nah ini saset. Di situ hasil audit kita ditemukan terbesar 62% LB, kemudian ada 27,2% KP, kemudian ada IND sebesar 20,6%. Selanjutnya. Baik, untuk makanan dan minuman kemasan, kami juga menemukan bahwa dalam survei yang kita lakukan di sepanjang aliran Sungai Ciliwung itu banyak kemasan dan makanan siap saji yang dikonsumsi langsung dan itu dibuang. Seperti kita ketahui, kita sering mengkonsumsi, anak-anak kita juga sering mengkonsumsi, dan hasil riset sederhana yang kita lakukan bahwa 58,5% itu didominasi oleh merek IDM, kemudian disusul oleh RYC 25,2% dan MSK 11,3%. Dan ini banyak berserakan di sepanjang aliran Sungai Ciliwung dan di tempat-tempat yang dibuang di sekitar rumah tempat tinggal warga yang ada di 11 kelurahan tersebut. Berikutnya. Selanjutnya adalah deterjen, pewangi, dan sabun cuci. Di sini terlihat DY 55,6%, kemudian ada RS 21,1%, kemudian ada SKN 23,4%. Nah ini rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua juga, kami juga menemukan banyak sekali para pengguna masyarakat kita menggunakan shampoo sachet, menggunakan alat kecantikan yang memang pada akhirnya sampahnya dibuang. Sampahnya dibuang, tidak dikumpulkan, dan ini berserakan. Dan hasil riset yang kita lakukan adalah merek CR itu 50%, terus SLK 25%, dan yang terakhir itu 3 besar itu adalah merek PTN 24,5%. Kemudian kategori sabun cair, di sini ada NV 67,1%, ada LBY 8,5% dan GV 24,4%. Selanjutnya. Nah, perawatan tubuh ini terdiri dari banyak hal ya. Misalkan ada bedak, ada bekas pelembab segala macam. Nah, kami menemukan bahwa 53% itu adalah merek PDT, kedua CPT itu 34% dan NVN ini 11,5%. Itu yang kami temukan untuk kategori sampah plastik perawatan tubuh. Berikutnya. Nah, inilah adalah contoh-contoh kegiatan yang kami lakukan selama hampir sepekan untuk melakukan survei terhadap sampah-sampah yang berada di bantaran Sungai Ciliwung. Nah, ini berikutnya kemudian kami lakukan pemilahan terhadap sampah-sampah tersebut